Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar? Mungkin core value kali ini saya akan khususun hari ini ya, terutama ya. Saya akan menampilkan tema atau slogan tetap semangat dalam bekerja, menyambut overtime walaupun teman-teman sedang bersukacita menghadiri quality gathering. Deklarasi safety saya untuk kali ini juga mengabaikan SMS, WhatsApp, BBM, CS ketika sedang berjalan. Yang saya hormati dan saya muliakan Kepala Divisi Head Bapak Pramudito. Yang saya hormati dan saya muliakan juga Manajer Quality Assurance Al-Ustadz Bapak Hafif Farhan. Yang saya hormatin dan saya muliakan juga Bapak Manajer Quality System Bapak Yus. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan manajer kita yang paling tercantik di antara jajaran manajer divisi yang lain se-Quality Division. Yang saya hormati dan banggakan jajaran Kabinet Akebono Bangkit dan Akebono Hebat Jilid 1. Dan dari section head hingga group leader. Dan tentunya yang saya hormati dan kami sayangi rekan-rekan Quality Division seantero Akebono yang baik yang hadir maupun tidak hadir yang melaksanakan tugas negara seperti saya. Yang pertama kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga melalui video yang sederhana ini saya bisa berinteraksi secara tidak langsung lewat video ini. Mungkin lewat free talk ini akan saya sampaikan beberapa keluh kesah ataupun curhatan sebenarnya. Mungkin kejadiannya kronologisnya Jumat sore tanggal 13 Februari adalah hari yang mungkin hari-hari yang mungkin sangat momen-momen yang sangat tragis dan histeris bagi yang kami berdua tim terutama yang beranggotakan saya dengan Yosi Sumanto. Kenapa? Mungkin jawabannya Anda sudah tahu bahwa PPC melakukan rilis album Overtime Sabtu Minggu yang bertepatan dengan acara Quality Gathering. Yang setiap rilisnya sebenarnya Overtime Sabtu Minggu ini bertepatan dengan yang acara gathering sebenarnya. Ini setiap minggu sebenarnya dia merilis album. Sebenarnya setiap hari Jumat selalu mengambil judul Overtime Sabtu Minggu. Memang selalu meledak di pasaran. Selalu terjual ludes album, bahkan jutaan kopi emang sampai kaset-kasetnya yang bekas-bekasnya udah terjual. Yang album-album yang kayak gini dari PPC sebenarnya ini album klasik tempo dulu jangan terlalu berulang tapi tetap laku di pasaran bagi penikmat lemburan dari golongan 1 sampai golongan 3 tentunya. Dan setiap PPC merilis album di setiap Jumat sore pasti langsung terjual habis ya kayak tadi saya sebutkan. Sayangnya untuk kali ini PPC merilis album kurang tepat. Pokoknya kami munafik. Saya nggak munafik dengan masalah lembur, tapi menurut aku kita sebenarnya minta ya kan untuk tolong minta request dari para fan PPC, yaitu mengabulkan permintaan banyak fan dari quality control, terutama quality control, quality assurance dan quality system untuk tanggal 15 Februari album PPC yang berjudul Lembur Sabtu Minggu di pending dulu. Dengan catatan besok lain waktu minggu akan datang kita lakukan overtime di minggu ini. Apa salahnya sih dengan cara itu? Padahal kita tahu sudah planning quality gathering itu 3,5 bulan yang lalu. PPC menurut Anda itu begitu kejam. Menurut kamu itu PPC itu nggak memperdulikan perasaan para fans quality ya kan, yang selalu merindukan memuja-muja ilmu tiap Anda merilis album di hari Jumat yang hari-hari kata Bang Dula itu hari-hari sangat sakral ya, hari keramat katanya. Siapa yang berani nolak nggak datang hari Jumat ya udah berarti ya mungkin ada setengah kiamat kata Bang Dula ya kan. Untuk kali ini mungkin saya akan justru bertanya, kenapa kalau bagi saya menurut aku ya kan itu menurut aku ya sangat sakit ya kan, karena kita sudah planning jauh-jauh hari ya kan,
Nah, pada yang kasusnya sebenarnya kayak pagi-pagi sebenarnya. Kayak saya sebenarnya udah di jauh-jauh hari kita udah lakukan semacam kayak nabung ya. Nabung itu kita dari mulai bulan Oktober kita jauh hari sebelum Bu yang mulia Bu Ita itu kita untuk request untuk kita adakan gathering. Nah, kita udah sosialisasi dari yang bawah sampai tim kita udah terbentuk secara baik dan kita udah melakukan nabung sebulan 100 dan terakhir kita kekurangannya itu bonus kita tambah kekurangannya. Jadi ya receiving testing sebenarnya udah kompak. Setelah bonus kita ikut semuanya kecuali ada Arif Rahman mungkin karena istrinya mau detik-detik untuk melahirkan makanya dia untuk standby, dia jadi suami siaga ya. Saya ini udah mentolerir lah, tapi yang lainnya udah siap semuanya. Nah, bagi saya sebenarnya tadi pagi akhirnya kejadian itu kan kita sebagai korban sebenarnya, korban yang main kita sebenarnya jobnya kita semuanya untuk mengumpul gathering bersama-sama untuk menjalin silaturahmi, menjalin tali ukhuwah Islamiyah baik ukhuwah Islam maupun antar teman semuanya dan kita yang kompakan menjaga kompakan kita karena di sini kita udah terlalu penat ya dalam mengarungi aktivitas dan kita butuh refreshing di luar. Itu sebenarnya untuk refresh, sebenarnya kayak HP gitu di refresh ya, kayak komputer juga refresh, itu di refresh di luar. Itu sebenarnya bagus tujuannya. Cuma ada kendalanya yang di sini. Makanya siapa yang berani berkorban? Nah, makanya bukannya pahlawan kesiangan. Di sini sebenarnya saya juga kasihan juga dengan anak saya yang pagi-pagi dia udah datang, udah bangun pagi-pagi. Ya sehingga sebenarnya memang momen yang sangat dia mengharu dan gimana saya nggak bisa menjawab dengan kata-kata ya kan. Anak saya pagi-pagi nggak biasanya 4:30 udah bangun dan dia menanyakan, Pak mau berjalan-jalan kapan ke Bandung ya, Pak ke Lembang ya, jangan lupa nanti setelah dari Lembang kita mampir ke tempat Om di Cimahi. Coba Bapak, apa yang Anda lakukan, apa Anda rasakan seorang anak kecil yang baru 4 tahun bisa menanyakan kayak gitu. Padahal saya janji sebenarnya udah 2 bulan yang lalu bahkan ya. Saya juga lupa ngomongnya kan. Ternyata dengan ada lemburan dadakan di luar planning, di luar skenario kita dari quality control. Nah itu yang menurut aku sangat mengherankan. Menurut aku ini apa ya, boleh dibilang skenario terburuk sepanjang saya ngikutin event gathering quality yang saya udah lakukan berarti dari zamannya Pak Samsul, zamannya dulu masih sebelum Pak Jem, itu zamannya Pak Hardianto dulu, berarti tahun 2007 masih ingat Agustus. Terus yang kedua zamannya Pak Jem 2011 sama tanggalnya kalau nggak salah 14 Februari, berarti kemungkinan 2007 ke 2011 4 tahun, ini juga eventnya berarti 4 tahunan. Menurut aku harusnya jauh hari PPC juga harus mengerti dengan kondisi ini. Nah, saya gimana ya? Kalau lihat, saya bukannya masalah harta atau lemburan atau apapun, tapi perasaan. Kalau lemburan bisa dicari, duit bisa cari, tapi kalau namanya kebahagiaan keluarga atau apapun, apalagi kita udah janji kepada seorang anak, itu pasti kan beban mental bagi kita, ya kan? Sebagai orang tua, ya kita udah belajar, kita sebagai orang tua, walaupun ya kita ini ya kebanyakan di pabrik atau apapun, kita harus bisa ya memahami perasaan anak-anak juga, karena anak kita juga ada dulu dari masa anak-anak juga. Saya, kalau Anda tahu dengan kondisi saya sebenarnya, anak-anak kalau saya ceritain Anda pasti akan berkaca dan akan menangis ya. Saya ini berjuang demi tim receiving, testing, kalibrasi dan semua tim, semuanya juga untuk akibat supportnya kan, karena semua nggak mungkin kalau semuanya ikut gathering semua, siapa yang jaga land. Lanjut aja. Udahlah, anggap aja ini masalahnya cuma menurut aku ini panitia yang sekarang, maaf bukan saya mengkritik panitia, menurut aku panitia udah saya akuin salut bekerja dengan baik. Mungkin PPC yang kurang-kurang kerjasama dengan supportnya dengan quality, seakan kayak sistemnya sabotase. Kayak P3 1 minggu yang kemarin tuh off, R2 1 minggu off yang kemarin-kemarin, tapi kenapa sekarang yang quality gathering melakukan tour sekarang tiba-tiba 1 minggu pada masuk? Aneh itu. Itu kayak skenario, kayak udah kayak dari intelijen. Saya kurang percaya bahwa itu memang bukan hal yang disengaja. Itu kenapa jauh hari kan bisa menurut aku.
Ya itu mungkin hemat pandangan pribadi saya. Itu kalau menurut bos-bos ya lain lagi ceritanya kan, banyak pertimbangan dan macam-macamnya. Dan bos-bos lebih paham secara teknis, tapi hanya segini kan sebagai manusia biasa. Nah, kita lanjut ke pertanyaan. Kita udah langsung ke free talk ya pertanyaan. Komen kita kita lagi gembar-gembornya melakukan wonderful plan, wonderful office, yang terakhir isu cost cutting. Yang para bos-bos yang terhormat. Padahal banyak terjadi pemborosan di sana sini dari yang legal maupun yang tidak legal. Kita ambil contoh yang legal aja. Kalau yang tidak legal nanti urusannya dengan Kabar Reskrim Akebono, itu bukan wewenang kita. Contoh seperti APS yang membuat proyek ya, membangun gedung ESI yang kita masih ingat ya, gedungnya kayak apa dulu, yang mutakar ESI, bentuk itu megah dan wah, katanya menurut data intelijen yang saya tahu itu memerlukan dana 2M. Wow, fantastis ya kan. Coba itu ruangan belum pernah kita pakai, bongkar lagi. Bayangkan, itu pemborosan enggak menurut saya? Tapi kita udah teriak-teriak cost cutting. Lihat di APS aja pemborosan. Itu contoh yang menurut aku yang terlihat loh. Banyak banget di APS yang contoh yang lain menurut aku sangat menyedihkan. Baru baru berapa dia kita bongkar lagi. Nah udahlah, kita lari ke APS, itu urusan APS dan urusan bosnya mungkin Pak Widiawan dan lain-lain, atau yang lain saya yang urusan pokoknya. Kita lurusin ke internal. Yang masalah cost cutting untuk kayak print out contoh kita ya kan, untuk kita menggunakan kertas bekas kalau mau ngecek, sampai kalau bisa mungkin Bu Ita minta pakai kardus bekas ya, bekas warehouse kalau bisa. Cuma dia mungkin nggak berani ngomong aja, mungkin nggak enak kali ya kan, kardus bekas kayak enak, waduh ngono ya. Terus yang ya ada juga usulan dari saudara Andi ya, mungkin dari ini ya, dari sempat kayak pernah dengar itu tip untuk yang cost cutting, yang suruh bawa kopi sendiri dari rumah, bawa susu sendiri dari rumah, kalau bisa saya bawa bantal semua dari cost cutting dari rumah, semua dari rumah semuanya. Jadi PT nggak usah modal gitu kan, bagus. Ya menurut aku ya cost cutting menurut aku ya bukan kayak gitu. Kalau kita menurut cost cutting, sebenarnya saya udah budayakan cost cutting 3 tahun yang lalu. Saya itu udah pernah minum kopi di pabrik, pernah minum susu di pabrik udah 3 tahun yang lalu. Saya nggak pernah namanya makan di kantin di pabrik. Pokoknya saya makan di luar. Tapi memang saya nggak pernah makan siang. Ya bukannya ini, mungkin diet nih. Diet gagal, jadi hasilnya hancur kayak gini. Maaf. Kita lanjut aja mungkin ke cost cuttingnya udah ya. Mungkin Bapak terserah nanggapin, terserah. Mungkin bisa nanti ke rekan-rekan ntar yang nanggapi silakan. Masalah quality ya, kita masalah quality, tolong atasan juga harus bijaksana dalam menyikapi setiap kesalahan. Dia anak buah sekarang udah mulai gencar-gencarnya diganjar dengan kartu kuning alias surat peringatan. Yang terakhir hari ini mungkin nggak jadi untuk teman saya, untuk kayak Nuropik sama Yosi Sumanto. Itu menurut aku sebenarnya pukulan telak buat saya. Itu mengingatkan masa lalu saya nih. Kondisi waktu saya melakukan kesalahan sama persis kejadian sama Nuropik sama Yosi Sumanto. Berarti udah lengkap testing semuanya itu pernah melakukan kesalahan menurut aku. Tapi kalau udah menurutku udah cukup saya yang melakukan kesalahan, saya yang udah pernah dilakukan di surat peringatan, nggak usah dengan teman-teman saya. Saya nggak bangga, gak ada senang harus dengan teman-teman saya kena SP terus saya senang. Enggak, saya justru malah merasa tuh pukulan telak. Saya udah pernah ngomong ke Bu Reni atau apa, kalau udah mau SP udah loh, mungkin kasusku udah ini yang pertama dan terakhir, jangan terulang lagi ya kan. Cuma kita manusia biasa yang gak luput dari kesalahan. Jadi mohonlah bos lah ngerti, kita manusia biasa, bukan bola komputer, bukan dewa, bukan rasul yang lepas dari kesalahan. Ya kalau namanya kesalahan, tolonglah di backup juga. Ya telusuri semuanya, asal muasal dari mana gerbang pertama pembuka itu siapa. Kalau kita kayak ngomong kayak kemarin Sil, itu dari mana gerbang pertama? Uber engineering, kenapa harus nyalain di sini? Bapak debat sama manajer lain, kalah dengan akhirnya quality yang sebagai sasaran empuk ya kan. Karena sebenarnya Bapak tuh ahli, Bapak Ibu tuh ahli quality, ahli QCC, harusnya boleh dibilang analisa kondisi yang ada, analisa sebagai itu Anda harus lebih pakarnya, boleh dibilang profesor QCC. Tapi kenapa kalau ada kesalahan itu nggak terlalu sampai kena akar muasal itu siapa? Akarnya benerin dulu, akar dari engineering itu loh yang setting. Kenapa kita yang sebagainya? Emang kita tugasnya ngecek, tapi lama kita semua harus ngecek dari awal dulu. Sampai kenapa kelolosan itu juga harus kena. Kenapa harus quality mulu yang kena? Itu yang heran. Kita salah di sono nggak ada SP, sini SP, sini paling SP mulu.
kasihan sama kita. Ya kita pekerjaan penuh dengan resiko karena itu gerbang pertama untuk penyaringan menurut quality control. Ibarat seorang polisi kita sebagai orang polisi nangkap penjahat adalah hal yang biasa, nggak bakalan ada nama reward ataupun penghargaan. Tapi kalau kita kelolosan penjahat lolos, ya udah kita udah siap lembar nirbayan bisa kambangan eksekusi kita. SP, waspadalah itu sangat menyakitkan buat kita. Semoga ini buat cermin kita buat nextnya untuk kepemimpinan para bos-bos kita untuk masa periode yang nanti dari kabinet Akebono hebat dan Akebono bangkit bisa lebih baik dalam untuk mensupport ke atasan ke bawahan, terutama untuk bisa lebih support ke ya kita bawah support ke atasan juga support ke bawahan biar sama-sama hubungan simbiosis mutualisme. Nah kalau kayak gitu kan lebih enak, jadi nggak cuma kita batas ke atasan ke bawahan, semua juga manusia biasa punya kesalahan. Yang kita cuma mewakili sebenarnya hanya orang seperti saya yang berani ngomong di depan bos-bos semuanya. Jangan pikir saya itu orang-orang yang paling saya orang yang protagonis atau orang yang antagonis, orang yang wah yang mengerikan. Bukan begitu. Saya cuma berani segelintir manusia yang berani ngomong belak-belakan tapi dengan tujuan baik. Kalau Bapak masih meragukan ini, saya nggak pernah dalam arti menyimpan dendam, walaupun Pak Habib telah pernah membeli surat peringatan ke saya, tapi tetap saya profesional. Dia minta apa request, saya langsung siap. Nggak ada lagi dendam. Itulah profesional, nggak masalah. Kita tetap jiwa, korsa, quality tetap. Saya belain walaupun teman saya salah saya bagaimana, saya harus tetap. Bukannya saya itu membela yang salah, tapi karena korsa quality saya. Kalau ada teman saya yang kena peringatan walaupun dia personal dia tetap saya sakit teman saya disakiti, saya juga sakit. Itulah jiwa korsa saya, sama dengan jiwa korsa yang di Kopassus. Sama saya juga menanamkan jiwa korsa di quality. Ingat, mungkin itulah kata-kata mungkin yang akan boleh dibilang sekelumit ataupun banyak ya. Kalau jangan sampai terulang lagi, mungkin teman-teman yang ini cukup sebagai tim testing buat rujukan ataupun buat belajar dari pengalaman yang udah. Mungkin kalau ada cukup sekian, ada kata yang salah atau yang menyinggung perasaan dari bos-bos, mohon maaf. Ini bukan ada rekayasa atau untuk menyinggung, tapi hanya untuk sekedar free talk. Free kan bebas ya. Talk ngomong berarti bebas berngomong, bukan berarti ya saya mengindahkan norma-norma sopan, tapi saya tetap masih sopan, menjunjung tinggi harkat martabat sebagai warga Indonesia ini yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.